digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa di webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021. Bersama saya, Afisena Inovasanti, selaku pembawa acara dan juga moderator pada hari ini. Semangat pagi untuk kita semua, salam literasi Indonesia makin cakap digital. Kami selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keamanan untuk kita semua. Selanjutnya, izinkan saya menyapa dulu para narasumber keynote speech kita pada hari ini dan juga key opinion leader kita. Yang terhormat, Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang terhormat, Bapak Hemat Dwi Nurianto DIE selaku founder dan CEO startup Crayonpedia. Yang terhormat, Dr. Ken Fahru Rozi, SIKOM MIKOM, selaku akademisi peneliti literasi media dan budaya digital. Yang terhormat, Bapak Haji Joncik Muhammad SSI, SHMMMH, selaku Bupati Kabupaten Empat Lawang. Yang terhormat, Bapak Asep Sebastian STMM, selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang. Dan yang terhormat, key opinion leader kita pada hari ini yaitu Kak Nanda Dieva Syahanas. Dan juga kepada seluruh peserta pada hari ini yang berbahagia. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia agar dapat bijak dan cakap menggunakan teknologi digital. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang adaptasi peserta didik dan guru dalam pembelajaran digital. Namun sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyanyikannya bersama-sama. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan kita akan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel A. Pangerapan dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangerapan atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan berbincang-bincang dengan Key Opinion Leader kita pada hari ini, yaitu Kak Nanda Dieva Syahanas. Apakah Kak Dieva sudah bergabung dengan kita pada hari ini? Assalamualaikum, pagi, sudah Selamat bergabung. pagi, Kak Dieva. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kepada Bapak Ibu, perkenalkan Kak Nanda Dieva Syahanas ini merupakan seorang desainer ya Kak?
Iya, kurang lebih begitu. Luar biasa nih Kak Dieva. Kak Dieva, nih selaku desainer, kakak sendiri ini aktif nggak sih Kak menggunakan sosial media sehari-hari? Aktif, dibilang aktif banget enggak, tapi aktif juga sih ya. Oke. Eh, Kalau nggak ada sosial media, mungkin jangkauan klienku nggak akan sebanyak sekarang kali ya. Baik, berarti kalau menurut Kak Dieva sendiri nih, seberapa penting sih Kak peran digital dalam kehidupan sehari-hari Kak Dieva? Buat aku sangat penting. Ini gambaran dari awal tuh aku sebenarnya bukan desainer sekolahnya. Jadi aku tuh sekolah hukum dulu dan sempat kerja di suatu perusahaan yang ada kantornya di Jakarta dan di Kalimantan. Cuman pada saat itu aku mikir kok kayaknya kurang cocok ya gitu. Akhirnya di umur 27 aku berhenti lalu cari kegiatan lain apa yang kira-kira cocok. Ternyata desain baju gitu. Jadi aku les lagi, sekolah lagi. Tapi kan umur 27 tuh teman-teman yang sekolah desainer dari awal kan memang udah terbuka jalannya gitu ya. Karena udah punya koneksi dan jalannya memang dari awal udah benar gitu. Untuk aku pada saat itu aku sangat terbantu dengan adanya di sosial media yang memperkenalkan karya-karyaku yang awal. Jadi orang-orang kenal aku dari sosial media, dari Instagram, dari Facebook gitu. Dari situlah awal mula pada akhirnya aku bisa menjadi desainer gitu. Jadi sangat penting sekali buat aku dan semakin kesini kayaknya semakin penting untuk kita yang berbisnis melalui sosial media gitu. Baik, luar biasa sekali nih Kak Dieva. Namun nanti kita akan bertemu lagi di sesi akhir ya Kak setelah pemaparan. Jadi untuk Kak Dieva jangan kemana-mana dulu ya. Baik, sekarang teman-teman kita akan langsung masuk ke acara intinya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruangan webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta underscore nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan juga menyalakan kamera selama acara berlangsung. Apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, lalu kepada siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon. Karena nanti akan ada 10 pertanyaan yang mendapatkan hadiah voucher e-money dan juga akan ada 4 penanya yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Hemat Dwi Nuryanto DIE, selaku founder dan CEO startup Crayonpedia. Apakah Bapak Hemat sudah bergabung dengan kita pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan untuk sharing mengenai Selamat pagi, Pak Hemat. Selamat pagi. Selamat pagi, apakah suara saya kedengar? Pak Hemat. Selamat pagi, apakah suara saya kedengar? Terdengar, Bapak. Oh iya, terima kasih telah diajak bergabung di dalam program literasi digital ini. Insya Allah kami siap sharing untuk memperluas wawasan kita semuanya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali nih Pak Hemat. Hari ini Pak Hemat akan sharing kepada teman-teman mengenai digital skills dalam pendidikan di era digital ya Pak? Iya benar, insya Allah sebentar lagi saya bisa ini sharing ini materi, ya. mulai.
Baik, dipersilahkan Pak Hemat. Saya izin mengingatkan bahwa waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya nanti mengingatkan Pak Hemat di 5 menit sebelum waktu berakhir ya Pak. Baik, baik. Terima Baik, kepada kasih. Pak Hemat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Fahru Rosi dari lingkungan akademisi, demikian juga yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Empat Lawang, juga Bapak Sekretaris Dinas Kominfo Empat Lawang, Mbak Moderator, Mbak Avicenna, putri dari sahabat saya, Bapak Makmur, kemudian opinion leader Mbak Diva. Saya akan membawakan mengenai digital skill dalam pendidikan di era digital. Nanti juga karena banyak hal terkait dengan produk-produk yang bukan buatan bangsa sendiri, jadi akan saya selipkan produk-produk juga karya anak bangsa. Di sini mungkin saya akan sharing sedikit juga mengenai Crayonpedia, platform pendidikan masa depan. Itu karya anak bangsa milenial rata-rata di bawah 30 tahun yang terlibat dalam riset and development-nya. Konteks yang akan kami sampaikan nanti terkait dengan konten, aplikasi, perangkat, dan pemakai dalam lingkup pendidikan. Penekanan akan banyak di aplikasi di dunia pendidikan. Hal ini apa yang kami sampaikan selaras dengan instruksi Presiden untuk percepatan transformasi digital. Ada 8 bidang strategik yang menurut beliau perlu diakselerasi, yaitu salah satunya pendidikan, termasuk di dalamnya juga dalam 5 langkah menyiapkan SDM talenta digital yang terkait dengan program ini. 3 topik yang akan kami bahas. Pertama kali mengenai wawasan terkait dengan digital skill atau keterampilan digital di bidang pendidikan oleh guru siswa, kemudian teknologi pembelajaran online, evolusi teknologinya dan perbandingannya, kemudian platform pembelajaran online masa depan, dan juga mengenai apa itu transformasi digital di bidang pendidikan. Terkait dengan digital skill di bidang pendidikan, beberapa akan kami bahas. Pertama, bahwa konten pendidikan atau materi pendidikan, baik itu materi yang diajarkan oleh guru ataupun tugas-tugas yang dikerjakan siswa, itu mencakup beberapa tipe kontennya. Ada yang sifatnya dokumen dan gambar, ada yang sifatnya audio, ada yang sifatnya video. Hal-hal yang nanti sudah yang mudah akan kami akselerasi, yang agak sulit akan kami lambatkan nanti dalam penyampaiannya. Terkait dengan membuat konten yang sifatnya dokumen seperti materi PowerPoint, dokumen dan gambar, sheet dan segala macamnya, banyak yang sudah biasa menggunakan seperti Google Doc, Office, Open Office dan lainnya. Sedangkan untuk editing image, untuk gambar, foto dan segala macamnya, banyak pilihan seperti PixArt dan segala macam, ada Photoshop dan lain-lainnya. Ini perangkat atau aplikasi untuk membuat konten yang sifatnya dokumen. Sedangkan untuk konten-konten video biasanya ini guru ataupun siswa itu menggunakan aplikasi KineMaster, Adobe Premiere dan lain-lain. Ini sudah biasa, bisa ada versi yang Android, yang di iPhone dan segala macamnya. Sedangkan untuk audio mungkin tidak banyak yang memakai, seperti misalnya Adobe Audition, Audacity yang sifatnya open source juga banyak dipakai. Kenapa konten audio perlu, penting? Karena selain ada orang yang memang lebih mudah menerima konten audio walaupun jumlahnya tidak banyak, mungkin 20%-an, tetapi ada keunggulan yaitu bandwidth atau kuota data yang dikonsumsi bisa 90% lebih hemat. Ini juga suatu hal yang menarik.
memproduksi konten konten education yang basisnya audio. Kemudian keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan selain tadi membuat konten, baik itu dokumen, video, audio, juga untuk penyampaiannya atau delivery-nya. Jadi yang biasa, mungkin yang sudah sangat biasa sekali konten-konten itu di delivery, dikirimkan, itu melalui sinkron yang sifatnya live maupun asinkron atau on demand. Nah itu biasanya kita atau guru siswa sekarang ini karena sudah terbiasa memakai WhatsApp, mereka secara asinkron mengirimkan misalnya tadi konten-konten dokumen, audio maupun video melalui WhatsApp. Tapi juga bisa melalui email atau Gmail atau bisa juga diupload di Google Drive atau OneDrive Microsoft. Kemudian yang secara sinkron itu bisa disampaikan melalui sekarang fasilitas Vicon yang sangat populer hari ini yaitu Zoom, lalu bisa juga dengan Google Meet, Microsoft Team dan lain-lain. Crowdpedia juga ada fasilitasnya untuk delivery atau penyampaian konten sinkron maupun asinkron. Kemudian untuk delivery konten video itu yang secara asinkron itu sudah biasa. Jadi sekarang ini guru maupun siswa upload materi ajar ataupun tugas-tugasnya di YouTube maupun video diupload juga di Facebook, Instagram, TikTok. Sedangkan secara yaitu yang asinkron, secara sinkron itu bisa di-deliver juga melalui YouTube Live, Facebook ataupun Instagram Live, tapi juga melalui fasilitas sharing video di Vicon seperti Zoom, Google Meet dan lain-lainnya. Ini kira-kira perangkat yang biasa digunakan untuk penyampaian. Sedang untuk menyampaikan konten-konten audio itu atau orang sebut podcast podcast audio bisa diupload di Spotify itu yang asinkron, Anchor, Google Podcast. Sedang sinkron ini yang populer aplikasi yang sedang populer yaitu Clubhouse, tapi juga bisa Winamp, Adcast yang berbasis digital broadcasting technology. Nah, Crowdpedia juga memiliki fasilitas yang sama baik itu untuk penyampaian konten asinkron maupun sinkron yang sifatnya yang tipenya audio. Demikian berkaitan dengan pembuatan dan penyampaian konten-konten. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai teknologi pembelajaran online sebagai berikut, akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang sederhana, jadi penyampaian pembelajaran online secara sederhana hari ini sebelum orang mengenal apa itu LMS sudah biasa pakai populer dan Vicon melalui Zoom, kemudian berkirim konten konten-konten melalui WhatsApp, Telegram, kemudian ujian menggunakan Google Form. Nah, hal seperti ini Crowdpedia juga menyediakan setingkat lebih tinggi, yaitu lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi sudah biasa menggunakan platform pendidikan pembelajaran online yaitu Moodle. Itu mungkin 50% perguruan tinggi yang menggunakan LMS memanfaatkan Moodle di dunia. Namun kalau di Amerika yang populer adalah Blackboard. Blackboard platform LMS yang sifatnya berbayar, sangat populer di US, di Amerika, sedang Moodle relatif populer di dunia, karakternya open source. Nah, ini biasanya platform digunakan untuk per lembaga-lembaga pendidikan, jadi Universitas A, Universitas B, dan lainnya. Nah, kemudian ada yang populer juga mengenai MOOC, yaitu Massive Open Online Course. Itu biasanya kalau tadi Moodle atau LMS itu karakternya adalah dipakai untuk per lembaga pendidikan, per kampus, dan lainnya. Kalau Coursera, Udemy itu konten-kontennya bisa lintas kampus dan penggunanya bisa sangat banyak, masif. Sedangkan kalau Moodle relatif, misalnya mahasiswa dalam satu kampus, misalnya 20.000 atau 30.000, kalau
Coursera, Udemy dan lainnya, bisa course yang sifatnya terbuka dari universitas course-course yang terbaik dari lembaga-lembaga pendidikan ternama di dunia yang bisa belajar itu dari seluruh dunia, masif banyak sekali. Di dalamnya ada basis teknologi seperti big data dan lain-lainnya. Kalau Moodle masih LMS yang biasanya masih konvensional, masih belum memanfaatkan big data. Kemudian ada fasilitas bimbingan belajar online seperti Zenius, Ruang Guru, Kelas Pintar dan lain-lainnya. Itu tapi sifatnya itu bukan platform pembelajaran untuk sekolah-sekolah, namun tambahan. Jadi materi-materi tambahan seandainya apa yang disampaikan guru di sekolah via online maupun via offline itu tidak jelas, maka siswa bisa menjadi lebih paham mengenai materi-materi via platform bimbingan belajar online seperti Ruang Guru dan Kelas Pintar. Platform pembelajaran online murni, di sini ada beberapa pilihan seperti Google Workspace for Education, kemudian Office 365 Education, di dalamnya mengintegrasikan banyak hal, ada fasilitas untuk membuat konten, untuk delivery konten, ada Vcon-nya, ada streaming-nya, dan lain-lain. Nah, hal seperti ini lengkap, ini ada fasilitas komunikasi dan lain-lainnya, terpadu terintegrasi, itu sama juga Krainpedia juga memiliki fitur-fitur demikian. Nah, sebagai gambaran bagaimana sih evolusi dari teknologi pembelajaran dan pengalaman dan pengembangan. Jadi mulai dari sebelum tahun 2000-an awal 98 sampai 15 tahun itu sangat populer terutama di lingkup perguruan tinggi itu learning management system seperti Moodle dan lain-lainnya, Moodle, Blackboard dan lain-lainnya. Nah, kemudian era 5-6 tahun terakhir ini yang populer adalah digital learning dan AI based learning. Di dalamnya LMS sifatnya invisible, mobile dan data driven. Dan kemudian mengarah ke ke intelligent dan personalized maupun machine driven. Ini arah yang 5 tahun terakhir ini. Nah, ini posisi Krainpedia adalah di pengembangan pada level ini. Sekedar perbandingan mengenai platform pembelajaran. Jadi ada Vcon, ada Bimbel Online, ada Google Workspace for Education, dan Krainpedia. Jadi beberapa fitur mungkin kalau Krainpedia itu benar-benar karya anak bangsa, itu lebih tepat perbandingannya untuk Google maupun Microsoft for Education. Beberapa hal memiliki fitur yang sama, tapi beberapa hal kita memiliki suatu hal yang beda yang mungkin karena problemnya yang dihadapi negara ini berbeda, sehingga Google maupun Microsoft tidak mempersiapkan apa yang mereka tidak miliki, misalnya untuk persoalan di low bandwidth dan non connected area itu Google maupun Microsoft tidak memikirkannya. Kemudian fitur edutainment, white labeling mereka juga tidak menyediakannya. Kemudian kolaborasi pembuatan konten bukan hanya dari guru tapi juga komunitas itu juga tidak dipikirkan oleh fitur kolaborasi yang lebih ini tidak dipikirkan oleh Google maupun Microsoft. Itu sebagai bayangan. Kemudian coba kami sampaikan mengenai platform pembelajaran masa depan dan transformasi digital. Jadi bagaimana teknologi yang ada itu digunakan untuk membuat dengan sumber daya yang ada supaya kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia. Masalah Krainpedia berusaha solve persoalan. Jadi persoalan saat hari ini adalah begitu banyaknya aplikasi untuk pembelajaran, banyak pilihannya dan tidak koheren. Ini benar-benar sangat merepotkan guru maupun siswa. Kemudian juga
ada sekolah yang sifatnya sumber daya siap, SDM maupun sumber daya lainnya, sumber daya keuangannya, tapi ada juga sekolah yang SDM-nya, gurunya tidak siap, juga sumber daya keuangannya juga relatif tidak sekuat daripada sekolah-sekolah seperti sekolah negeri, sekolah swasta yang SMA atau SMK yang siswanya di bawah 500, mereka relatif kesulitan untuk melakukan transformasi digital. Demikian juga ada fakta bahwa lebih dari 40% itu sekolah tidak terkoneksi. Pengertian tidak terkoneksi itu adalah tidak ada internet, itu salah satu kemungkinan. Kedua, ada internet tetapi tidak punya HP juga mungkin atau tidak punya fasilitas. Kemudian ada internet, punya HP juga tidak ada kuota, sama aja juga tidak menyelesaikan persoalan. Ini yang dihadapi oleh peserta didik di Indonesia. Nah, kami membangun solusi Groundpedia yang intisarinya adalah platform untuk pengajaran dan platform untuk belajar. Di dalamnya mendukung pendidikan untuk online yang sifatnya pure, hybrid, sinkron, asinkron, sosial dan data driven maupun mendukung broadcast secara digital maupun analog. Fitur-fitur utama dari Groundpedia adalah ada fasilitas kelas virtual, sekolah virtual, radio TV online, edutainment, dan untuk mendukung ekskul, untuk podcast, dan siaran digital. Ini cukup lengkap. Beberapa fitur pembeda di dalamnya ada akses tambahan untuk misalnya dinas, kepala cadang dinas, komunitas pendidikan, maupun orang tua. Kemudian ada fasilitas analitiknya untuk monitor aktivitas dan kegiatan guru serta siswa, jadi tidak sekedar absensi tapi juga aktivitasnya apa saja. Jadi belajar secara live konten apa saja, secara on demand konten apa saja itu terdata, tersimpan data-datanya dan bisa Mohon dipresentasikan. maaf Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak, silahkan dilanjutkan. Baik, kemudian tersedia juga fasilitas kolaborasi di sekolah maupun lintas sekolah, ada fasilitas podcast dan siaran digital untuk stakeholder di sekolah. Groundpedia memanfaatkan juga broadcasting teknologi yang punya karakter sangat scalable. Jadi kalau misalnya Zoom bisa sampai 1000, teknologi broadcasting bisa sampai puluhan ribu hingga jutaan. Jadi untuk daerah yang connected bisa menggunakan digital broadcasting, yang low-nya itu digital tetapi sifatnya audio saja, sedangkan yang tidak terkoneksi bisa menggunakan ditransmisikan menggunakan radio dan TV lokal. Kemudian juga ada fasilitas untuk pembelajaran yang sifatnya hibrid. Sebagai penutup mengenai transformasi digital. Banyak orang bicara transformasi digital baik dunia pendidikan, pemerintahan dan lainnya, tapi rata-rata masih seperti orang buta memegang gajah. Jadi yang ketangkap kakinya dibilang apa, ketangkap ekor bilang apa. Nah, kami mencoba menerjemahkan dalam transformasi digital itu lebih sederhana. Seperti sebuah metamorfosa perubahan dari ulat ke pompong hingga kupu-kupu. Artinya apa? Bahwa setelah berubah secara digital, harusnya yang tadi ulat hanya bergeraknya hanya di lintas pohon saja, lintas di dalam satu pohon atau satu daun. Begitu menjadi digital, lembaga pendidikan, sekolah, guru itu seperti melihat dunia lebih luas. Jadi bisa berjalan lintas pohon. Itu kira-kira gambarannya. Jadi Groundpedia memiliki program secara sistematis bagaimana mentransformasikan dunia pendidikan dari level 1 hingga level 5. Jadi kalau hanya sekedar misalnya memanfaatkan LMS untuk di sekolah itu mungkin baru pada level 1. Nah, level 2 adalah harus ada kolaborasi di sekolah. Level 3 terjadi kolaborasi lintas sekolah. Kemudian level 4 penggerak transformasi digital, yang level 5 bahwa digital itu bukan hanya sekedar pembelajaran khusus, tapi juga hal-hal yang menyenangkan bisa dilakukan. Itu kira-kira gambaran mengenai transformasi digital. Jadi kelihatannya proses perubahan ini harusnya irreversible. Tidak mungkin setelah
ulat ke pomo kembali ke ulat lagi. Tetapi meskipun nanti siswa masuk ke sekolah, baik itu full maupun hibrid, ya kan ya, tetap teknologi digital akan membantu kegiatan pendidikan, menyetarakan kualitas pendidikan dengan biaya yang sudah yang ada. Jadi tidak perlu pembiayaan, harusnya tidak perlu biaya tambahan untuk mencapai kualitas pendidikan yang setara di seluruh Indonesia. Transmedia juga mendukung konsep pembelajaran Merdeka Belajar maupun kampus Merdeka. Jadi kita mendukung pendidikan formal hingga non formal dan dilengkapi dengan sejumlah fitur pendukung. Terima kasih. Bila Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut mengenai Transmedia, bisa klik di link video yang tertera di dalam materi saya. Itu ada playlist mengenai dari awal sampai lebih detail mengenai Transmedia. Transmedia ini murni karya anak bangsa yang mengembangkan adalah adik-adik yang usianya milenial di bawah 30-an, jadi antara 20 sampai 24 sampai 28 lah kira-kira. Ini kira-kira demikian paparan dari kami. Semoga bermanfaat. Juga kami mendorong Bapak Ibu untuk seperti yang dimaksud oleh Presiden Jokowi agar memanfaatkan produk karya anak bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hemat, insightful sekali loh materinya pada hari ini. Hari ini Pak Hemat menjelaskan platform-platform apa saja nih yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran daring ya Pak ya. Bahkan di Crayonpedia ini sudah menyediakan platform untuk pembelajaran di masa depan. Jadi ini penting banget nih kita untuk menatap masa depan karena ini kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak ya. Termasuk kegiatan belajar mengajar gitu ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hemat atas pemaparannya. Kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua, namun saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya nih kepada Pak Hemat, langsung saja dituliskan pertanyaannya di kolom chat karena nanti akan ada 10 pertanyaan yang mendapat voucher e-money dan juga akan ada 4 penanya yang berkesempatan bertanya langsung kepada para narasumber. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Dr. Ken Fahrul Rozi, SIKOM, MIKOM, selaku akademisi, peneliti literasi media, dan juga budaya digital. Bapak Fahrul Rozi, apakah sudah bergabung dengan kita pada hari ini? Selamat pagi, Bapak Fahrul Rozi. Mohon di-unmute suaranya, Bapak. Oke. Selamat pagi, terima kasih, Ibu Moderator. Ya, apa kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini Bapak Fahrul Rozi akan memaparkan mengenai internet sehat dan aman saat belajar online. Sudah siap Bapak untuk memaparkan materi pada hari ini? Ya, sudah, insya Allah siap. Baik, kepada Bapak Fahrul Rozi saya persilahkan, namun saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya nanti mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir ya Pak. Baik, kepada Bapak Fahrul Rozi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hormati para narasumber. Ada Pak Hemat Dwi Nuryanto, ada juga saya lihat Pak Sekda Kabupaten Empat Lawang dan rekan dari Dinas Kominfo Empat Lawang. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa saya hanya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Hemat ya, karena materi yang disampaikan Pak Hemat itu sangat baik sehingga menambah pengetahuan kita tentang paling tidak manajemen pembelajaran online yang lebih baik untuk peserta didik maupun para guru. Oh ya, yang saya hormati juga key opinion leader yang sudah bergabung di forum yang mulia ini. Jadi saya dalam materi yang memang diberikan ke saya itu saya membahas tentang bagaimana internet digunakan dalam proses
belajar mengajar, dan bagaimana agar internet itu juga aman untuk siswa ataupun gurunya barangkali. Harus diakui bahwa teknologi itu sekarang merupakan alat yang ampuh, yang kemudian juga sudah mengubah cara kita untuk mengajar dan cara siswa belajar. Transformasi digital dalam konteks hari ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID yang memaksa kita untuk tidak berkumpul, terus kemudian juga yang akhirnya membuat kita berusaha agar pendidikan yang dilakukan itu jarak jauh. Nah, ketika jarak jauh maka teknologi yang menjadi perpanjangan tangan dari proses itu. Dalam pembelajaran dengan teknologi yang paling penting adalah kolaborasi sebenarnya. Bagaimana para peserta, baik itu guru maupun siswa atau peserta didik itu belajar dengan cara yang lebih cair dan berkolaborasi. Jadi saat ini kita tidak bisa lagi memaksakan sebagai guru atau sebagai dosen misalnya, kita memaksakan materi-materi yang kita berikan ke peserta didik, tapi harus saling berkolaborasi. Nah, ketika bicara kelas virtual, maka ada tahapan-tahapan yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama mungkin memilih aplikasi atau tadi yang disebut Pak Hemat sebagai learning management systemnya, memilih yang tepat gitu sehingga si guru maupun si siswanya bisa maksimal dalam pembelajaran. Kemudian memahami apa yang ada dalam aplikasi itu. Yang paling penting dalam pembelajaran berbasis teknologi sebenarnya menurut hemat kami atau menurut saya, para pengguna baik itu guru maupun peserta didik mengenal betul aplikasi yang ia gunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana misalnya membuat atau memanage waktu. Misalnya pertemuan kita hari ini gitu disetting dalam konteks pagi hari jam 9 pagi ke jam 12. Nah, ini pilihan waktu yang sangat baik untuk belajar sebenarnya. Tapi untuk para pekerja seperti Pak Sekda mungkin saja ini waktu yang sangat padat karena pagi itu biasanya banyak yang harus ditandatangani ataupun dikerjakan gitu ya. Nah, ini manajemen waktu seperti ini juga sangat penting. Sehingga kita sebagai peserta dalam pembelajaran online itu sama-sama nyaman sehingga apa yang kita lakukan di dalam kelas online seperti saat ini misalnya itu bisa sama-sama memberikan manfaat. Yang selanjutnya adalah bagaimana memilih keamanannya. Ini soal keamanan. Platform mana yang aman? Nah, ini tentu saja sangat relatif atau keamanan ini tergantung pada apa yang kita gunakan. Kalau memang punya alat-alat yang mendukung keamanan dalam kelas virtual, maka itu akan sangat baik. Misalnya keamanan ini misalnya yang paling mudah ya, yang paling mungkin bisa saya contohkan, misalnya tadi kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini melihat di layar kita tadi, misalnya waktu Pak Hemat bicara, ada peserta yang mencoret-coret tuh di layar. Nah, itu salah satu contoh keamanan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu kan memang tidak mengganggu, memang tidak merusak, tapi ya tentu saja mengganggu gitu ya. Ada tadi yang mencoret-coret layar. Kemudian bagaimana kita memilih aplikasi yang bisa mempercepat kolaborasi. Karena intinya teknologi sebagai pembelajaran itu adalah teknologi. Nah, untuk manfaat, saya mengirimkan slide yang
bisa dibaca sama-sama. Intinya memang kalau manfaat tentu apa ya, saya lebih menyerahkan kepada orangnya. Kalau si guru merasa teknologi itu memberikan manfaat maksimal untuk dia, tentu dia harus gunakan. Kalau sebaliknya, saran saya maka si guru ataupun si murid itu harus mampu memilih, gitu. Memilih teknologi mana yang paling bermanfaat untuk dia, gitu ya. Itu kalau pilihannya, kalau saya sih begitu, lebih ke arah ke sana. Saya lebih mau mencoba kita memanusiakan teknologi itu sendiri, bukan sebaliknya. Eh, Keharusan kita berdamai dengan teknologi, dalam tanda kutip berdamai gitu, memang mau tidak mau kita harus menyadari, ya, harus segera menyadari bahwa teknologi itu adalah masa depan. Jadi tidak ada cerita kita mau lari dari teknologi, tapi kita harus menghadapinya. Gitu. Nah, ketika bicara aman dan sehat saat menggunakan internet dalam proses belajar, maka internet sehat itu adalah sebuah keharusan. Internet sehat di sini dimaknai sebagai sebuah kegiatan ya, sebuah perilaku bahwa bukan untuk yang lain-lain. Kemudian pengawasan melekat ke anak didik, terutama siswa itu sangat penting sehingga kita bisa memastikan bahwa anak-anak ini memang atau siswa itu menggunakan aplikasi atau media pembelajaran internet misalnya itu dengan baik. Pengawasan melekat saya kira bukan artinya kita harus berada di sampingnya gitu ya. Tapi atau orang tua ada di samping si anak, tapi misalnya dengan memanfaatkan teknologi juga, misalnya ketika si anak sudah menggunakan handphone misalnya, kemudian kita sebagai orang tua atau kakak atau abang, kita lihat apa yang dia lakukan dalam proses belajar itu, artinya dievaluasi secara terus-menerus. Kemudian kalau memungkinkan adalah ketika misalnya kita menggunakan aplikasi yang open source di internet, ya, apakah misalnya sekarang mungkin saya rasa banyak anak-anak didik ini atau anak-anak SMA ini menggunakan YouTube sebagai pembelajaran. Kadang si dosen, si guru itu memberikan sebuah video tutorial misalnya untuk dia tonton gitu. Nah, saya kira ini juga harus menjadi perhatian. Kita harus mengusahakan bahwa aplikasi yang kita gunakan di internet itu tidak memiliki advertorial atau istilah iklan gitu, tidak memiliki AdSense misalnya. Nah, ini juga kenapa saya sampaikan begitu, karena AdSense ini muncul atau tayang di screen kita atau di layar kita itu berbasis algoritma. Ketika bicara algoritma, maka iklan yang datang adalah disesuaikan dengan apa yang biasa kita gunakan atau biasa kita tonton. Kalau si anak sekarang ya, saya rasa handphonenya itu lebih banyak digunakan untuk main Free Fire atau Mobile Legend. Jadi nanti iklan yang muncul kalau ketika misalnya kita menggunakan aplikasi tertentu, nah itu bisa hal-hal yang terkait dengan game gitu. Jadi kita nggak jadi belajar, jadi nengok iklan-iklan game juga gitu. Kemudian cara yang mungkin bisa dilakukan adalah download dulu. Ketika misalnya video di YouTube misalnya, itu kita download aja. Artinya kita download, kemudian kita menontonnya atau mengaksesnya dalam keadaan tidak terkoneksi dengan internet, artinya offline. Itu akan lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia maya. Atau yang paling terakhir saya tawarkan ya kita membangun aplikasi sendiri. Mungkin di Kabupaten Empat Lawang
sudah punya aplikasi belajar untuk anak-anaknya ya, saya kira. Kalau memang tidak ada ya tentu mungkin bisa dipikirkan oleh Diskominfo ataupun Pak Bupati bersama Pak Sekda. Karena aplikasi yang aplikasi yang kita buat tentu saja kita yang kenal gitu. Kita membuat aplikasi tentu sesuai kebutuhan anak-anak di daerah kita. Bisa saja misalnya menu-menu dalam aplikasi itu digunakan dalam bahasa Sumatera Selatan atau bahasa di Empat Lawang. Mungkin itu kan tentu akan lebih baik untuk Empat Lawang sendiri ataupun Sumatera Selatan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah soal pembaruan aplikasi. Nah, pembaruan aplikasi ini kalau teman-teman pernah misalnya harus mengupdate satu aplikasi, itu sebaiknya itu memang dilakukan. Karena dari sisi keamanan, kalau bicara safety ya, digital safety, pembaruan aplikasi itu adalah satu langkah untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita gunakan itu tidak memiliki bug atau celah yang menjadi kelemahan dari fitur sebelumnya. Nah, ketika kita mengupdate terus-menerus aplikasi itu, maka secara teknologi, secara teknis, aplikasi itu akan lebih aman dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Sudah habis. Saya kira mungkin kita nanti bisa berdiskusi. Mau kasih, saya kembalikan kepada moderator, Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahru Rozi atas pemaparannya yang luar biasa sekali pada hari ini untuk mengingatkan kita nih bahwa keamanan itu penting sekali dalam pembelajaran virtual ya Pak ya. Yap. Ya, Ya, baik. Bu. Terima kasih sekali lagi Bapak Fahru Rozi. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Namun saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Fahru Rozi bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon. Karena nanti akan ada 10 pertanyaan yang mendapatkan voucher e-money dan juga akan ada 4 penanya yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Indra Supawi SE-MSI selaku Sekretaris Daerah Empat Lawang. Apakah Bapak Indra sudah bergabung dengan kita pada hari ini? Selamat pagi Bapak Indra. Dimohon untuk meng-unmute suaranya, Bapak. Ya. Bapak Indra, selamat pagi. Bagaimana suara saya? Halo? Baik, sudah terdengar Bapak suaranya. Apa kabarnya Bapak hari ini? Halo? Ya? Ya, sudah terdengar Bapak suaranya. Tes. Bagaimana suara saya? Ya, sudah terdengar Bapak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Gimana, Bu? Apa kabarnya Bapak Indra hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini Bapak Indra Supawi akan memaparkan mengenai budaya digital bagi tenaga pendidik ya Pak ya? Ya, baik kepada Bapak Indra Supawi selaku Sekretaris Daerah Empat Lawang, saya ingatkan kembali waktunya 20 menit ke depan dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu berakhir. Kepada Bapak Indra Supawi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ibu Moderator dan para narasumber. Alhamdulillah pagi hari ini dan kesehatan. Materi yang ditayangkan kami adalah masalah jejak kultur. Sebelumnya kami sampaikan bahwa sebagai materi kali ini kami tentu saja sebagai pengambil kebijakan, maka materi yang akan kami sampaikan masalah digital ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan. Bagaimana menyikapi, mensiasati tentang perkembangan
zaman sekarang adalah dunia teknologi, zaman digital, yang mau tidak mau harus kita mengambil langkah-langkah agar kita dapat menyesuaikan dan dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam masalah pendidikan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu masalah kondisi atau keberadaan kami Kabupaten Palawang. Kabupaten Palawang ini adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk itu adalah sekitar 36.517 jiwa. Wilayah yang ada 10 kecamatan, 147 desa, dan 9 kelurahan. Tentu saja kondisi kami Kabupaten Palawang ini, jarak antara desa dengan ibu kota kabupaten itu cukup jauh. Kita ada berjam, daerah perbukitan, banyak sungai, dan itu tentu saja di dalam melaksanakan program pembangunan kami mempunyai tantangan yang cukup berat, sehingga keberadaan digital ini sangat penting dan sangat membantu di dalam melakukan bersama pembangunan masalah SDM, masalah pendidikan. Apalagi kondisi saat ini masalah kita berhadapan dengan COVID-19, sehingga dengan digital, dengan internet ini, dengan pendidikan sistem jarak jauh dengan internet teknologi yang sangat membantu, sangat dibutuhkan. Dan kemudian dalam tantangan itu tentu saja Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka ingin mencapai visi misi mereka, di antaranya visi itu adalah ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Palawang yang memadai melalui peningkatan perekonomian dan kualitas SDM. Nah, kita ketahui bahwa SDM adalah tulang punggung daripada pembangunan kita ke depan. Nah, untuk mencapai tadi perekonomian yang baik dan diperlukan SDM itu, maka pendidikan harus betul-betul difokuskan. Maka supaya pembangunan pendidikan ini dapat berjalan dengan sesuai rencana, maka tentu saja fasilitas digital ini betul-betul kita budayakan dan jangan menjadi asing, menjadi sesuatu yang langka. Sekarang menjadi kebiasaan, sudah terbiasa. Kita ketahui bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah program prioritas Kota Palawang. Dan berbicara sumber daya manusia ini, maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah pendidikan dengan adanya pola pendidikan kita berkenal, pendidikan jarak jauh, ya, dengan tadi yang sebelumnya tidak terbiasa yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah keharusan. Masalahnya adalah akses internet kita yang belum memadai. Oleh sebab itu, Pemkab Palawang melakukan beberapa terobosan besar. Di antaranya adalah melalui program digitalisasi desa. Kita bekerjasama dengan provider network untuk menghadirkan internet sampai ke pelosok desa. Melalui program ini seluruh desa di Palawang akan tersedia internet. Kita akan menjadikan kabupaten pertama yang zero blank spot. Fasilitas ini dapat digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar daring. Sehingga insya Allah ke depan sumber daya manusia Palawang akan lebih baik dan kemampuan literasi anak-anak kita akan meningkat. Selanjutnya untuk digitalisasi ini digunakan juga berbagai program, berbagai bidang. Jadi dengan di seluruh desa nanti ada internet, maka ini akan memudahkan segala urusan. Di samping dari pendidikan tadi, juga pemerintahan, informasi komunikasi, pengambil kebijakan dari kabupaten, provinsi, nasional, sampai ke pelosok desa, itu akan cepat dilaksanakan. Dalam bidang pemerintahan dengan perangkat desa dan
perangkat ASN yang lainnya. Kemudian masalah bidang sosial budaya, masalah perekonomian, sampai di desa-desa akan mengetahui tentang kondisi, tentang harga barang, tentang pengiriman dan sebagainya, tentang transaksi dan sebagainya, ini akan cepat sekali. Juga masalah politik dan keamanan. Kita akan cepat memantau tentang laporan-laporan dari desa-desa, dari seluruh pelosok, tentang kondisi yang tidak cepat bisa meningkatkan. Apalagi di Kepulauan antar desa dan desa dan kecamatan dan kabupaten itu banyak sungai-sungai dan banyak lereng-lereng. Sehingga sering sekali apabila kabupaten mengundang atau menghadirkan dari perangkat-perangkat desa untuk ke kabupaten, ternyata jalan longsor, jembatan putus. Nah, ini akan menghambatkan sekali untuk melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga digital ini internet ini akan membantu, yang sangat membantu untuk pertemuan-pertemuan seperti kita lakukan saat ini. Seperti ini. Jadi laporan-laporan bisa kita lihat langsung dan bisa kita pantau langsung dan bisa mengambil kebijakan keputusan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Seperti yang lain juga, mungkin di desa-desa nanti selain pendidikan ini yang terbantu dengan digital ini juga bisa mempromosikan potensi desa, kemudian mengakses promosi, kemudian yang lain-lain, sehingga investor-investor bisa tertarik untuk mengusahakan investasinya. Jadi dengan digital ini mudah-mudahan nanti akan terbiasa masyarakat atau pendidikan bagi guru dan pendidik dan bagi masyarakat orang tua tidak asing lagi, sehingga ini adalah suatu kebutuhan, bukan lagi suatu aneh, bukan lagi suatu yang ditakuti. Ternyata ini adalah suatu alat yang menjadi harus familiar, harus kita mengerti dan memahami dan betul-betul ini kita butuhkan. Sehingga keberadaan kita sendiri bukan lagi asing, melainkan akan menjadi budaya bagi masyarakat, kebiasaan untuk melakukan pertama di bidang pendidikan. Saya ini saja, mungkin kami tidak menyampaikan materi secara rinci, secara seperti yang lain-lain, tapi kita saling mendukung karena para sumber yang lain tadi juga akan menyampaikan masukan yang baik untuk kita. Seperti tadi kami mungkin seperti aplikasi tentang program-program kita ini pendidikan itu akan kami pertimbangkan untuk pembangunan sama SDM di Palawan. Karena saya itu saja secara ringkas, dan kami silakan nanti kalau ada masukan dikasih pada apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Supawi atas pemaparannya. Luar biasa sekali nih, ternyata Kabupaten Empat Lawang ini sudah sangat mengutamakan pendidikan meski dalam keadaan daring gitu ya Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Indra Supawi. Kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Namun saya ingin mengingatkan lagi nih untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, lalu kepada siapa pertanyaan diajukan dan juga nomor telepon. Karena nanti akan ada 10 pertanyaan yang akan mendapatkan voucher e-money dan akan ada 4 penanya yang berkesempatan langsung untuk bertanya kepada para narasumber. Baik, kita akan lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu ada Bapak Asep Sebastian STMM selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang. Apakah Bapak Asep sudah bergabung dengan kita pada hari ini? Sudah, selamat pagi, salam pagi buat Mbak Apis. Apa kabarnya Bapak hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah, syukurillah baik, sehat. Gimana dengan Mbak dan semua peserta? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Pada hari ini Bapak Asep akan memaparkan mengenai etika berinteraksi dalam pembelajaran online ya Pak ya? Ya. Baik, saya izin mengingatkan bahwa waktunya 20 menit dan nanti akan saya beri peringatan di 5 menit sebelum waktu berakhir ya Pak ya. Baik, kepada Bapak Asep Sebastian, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pada admin, mungkin bisa ditampilkan slide-nya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hemat Dwi Nurianto, DIE, CEO dan founder Krayanpedia Group. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Dr. Farul Rozi, Yesikom, MIkom, Akademisi dan Peneliti Literasi Media serta Budaya Digital Indonesia. Yang kita banggakan Bapak Bupati Empat Lawang, dalam hal ini diwakili Bapak Haji Indra Supawi MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang. Yang kita banggakan yang memeriahkan hari ini sebagai moderator Mbak Avicenna, dan juga selaku Key Opinion Leader, seorang desainer muda yang insya Allah akan sangat membantu perkembangan kita sebagai generasi milenial, yaitu Mbak Dieva Ipeh. Izinkan saya mengenalkan secara singkat, saya Sekretaris Kominfo Kabupaten Empat Lawang, mewakili Bapak Kadis, latar belakang pendidikan di Teknik Informatika Institut Telkom, dan melanjutkan manajemen di Setia Serelo. Lalu bisa dilanjut ya, langsung saja. Internet adalah tantangan ekspresi sosial pada saat ini, di mana data statistik internet di Indonesia saat ini 51% lebih pada 2021 ini dari statistik 262 juta jiwa, itu lebih dari 51% saat ini adalah pengguna internet yang aktif, di mana di sosial media sebagian besar platform yang digunakan adalah YouTube, Facebook, dan Instagram tentunya. Ini menyebabkan Indonesia sebagai salah satu pengguna media sosial terbesar di kawasan ASEAN. Di populasi 2017 kita masuk di salah satu peringkat pengguna media sosial terbesar. Dalam hal ini bisa kita berikan kesimpulan bahwa Indonesia bisa berdampak signifikan dalam perkembangan platform penggunaan media sosial. Lanjut. Konversi teknologi pada saat ini berkembang dengan pesat. Dahulu bahasa pemrograman digunakan dalam pembuatan platform, aplikasi, dan media sosial sangat sederhana, namun dengan perkembangan teknologi sudah era 4.0, dan sekarang bahkan konversi teknologi terbaru adalah akan di launchingnya penggunaan 5G ya, dan salah satu operator BUMN terbesar Indonesia, yang menyebabkan nantinya kecepatan data dalam proses transformasi data dan komunikasi akan berkembang sangat pesat. Bahkan nantinya mungkin kita akan menemukan metodologi yang lebih canggih daripada Zoom meeting atau video conference, yaitu seperti tatap muka dengan dimensi yang lebih sempurna lagi. Seperti saat ini penggunaan Android dan notebook sudah sangat user-friendly bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke tingkat pelajar. Hal ini membutuhkan pembinaan dan juga pengawasan yang lebih ketat agar tidak salah guna, agar tren penggunaan ini lebih mengarah ke pemanfaatan yang positif bagi generasi milenial khususnya. Lanjut. Nah, di sini teknologi membantu kita bila kita menggunakannya secara bijak. Nah, di medsos yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, pada umumnya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan Skype, ini sebagian besar masyarakat sudah umum memiliki satu akun di setiap media ini. Kita sendiri juga sudah sangat sering menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari. Ini menyebabkan apa yang ditampilkan di media sosial seperti Instagram akan membranding nama seseorang, bisa menjadi positif juga bisa menjadi negatif. Maka dari itu harus kita bijak menampilkan hal-hal yang bermanfaat saja untuk kita tampilkan di dunia media sosial, khususnya seperti Instagram dan Facebook yang akunnya sangat pribadi sifatnya, karena itu bisa mengarah ke Undang-Undang ITE. Lanjut. Nah, di sini kita
bisa memahami ya, seperti iklan di kaleng roti ini di zaman tahun 90-an. Dahulu kita berkumpul dalam satu meja makan bersama keluarga, bersama orang tua, bisa bersenda gurau dan bercengkrama. Namun sekarang ketika era IT ini berkembang pesat ya, platform digital ini semakin canggih seperti paparan Pak Hemat tadi, sangat rawan anak-anak kadang-kadang tidak lagi berkomunikasi dengan orang tua untuk menceritakan permasalahan ataupun keluhannya ya secara langsung. Namun mereka lebih suka mengupload berita di media ataupun berkomunikasi dengan teman-temannya yang mungkin belum tentu bisa memberikan solusi yang maksimal. Sementara orang tua diharapkan perannya lebih aktif, memberi contoh yang positif, artinya bisa men-spare waktu dengan lebih bijak agar anak-anak bisa mencontoh langsung bagaimana bijaknya menggunakan Android ataupun memanfaatkan teknologi tanpa mengurangi komunikasi atau jangan sampai mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat seperti hubungan keluarga. Next. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Izin Bapak Ibu, ini adalah pelanggaran privasi. Seperti misalnya ada sebuah foto di media sosial, diupload, lalu ditambahkan sebuah kata saja, lalu diupload kembali, terjadilah beda interpretasi dari foto yang awal, orang itu mengupload hanya sekadar untuk upload biasa ya, pribadi, namun ketika ditambahkan, diupload kembali, maka akan menimbulkan image yang beda. Nah, ini sudah merupakan pelanggaran privasi dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini sangat dihindari terutama untuk anak-anak usia sekolah ya, rekan-rekan sekolah, rekan-rekan guru juga bisa memberikan pendidikan dasar untuk tidak mengedit foto tanpa dapat izin dari pemilik foto tersebut karena bisa tersangkut masalah hukum di Undang-Undang ITE. Next. Nah, dampak pornografi pada anak sangat mengganggu dan meresahkan. Banyak sekali kejadian kriminalitas di Indonesia meningkat, terutama tanpa pengawasan yang baik dari orang tua. Ini bisa mengganggu kinerja pola otak anak dan juga bisa menimbulkan kerugian pada masa depan anak tersebut. Maka dari itu selaku orang tua, selaku pendidik juga kita di sekolah ataupun di dinas-dinas bisa memberikan himbauan, sosialisasi ataupun pengajaran langsung untuk anak-anak usia dini, anak-anak SMP, SMA yang sudah menggunakan metode daring dalam metode sekolah, agar tetap diawasi, agar jangan sampai nanti menimbulkan dampak negatif akibat maraknya situs pornografi anak ini yang beredar luas di internet sekarang, dan juga bisa diatur untuk penggunaan media itu tidak bisa dibuka ataupun diblok untuk situs-situs yang merugikan untuk anak-anak. Lanjut. Nah, yang ini juga banyak terjadi di usia sekolah ya. Dan dampak cyberbully ini bahkan di data 2018 19%, bahkan korban-korban cyberbully victim ini bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, ini jangan sampai terjadi, maka dari itu dihimbau nanti kepada anak-anak peserta didik jangan sampai bila merekam ataupun posting kejadian-kejadian yang terjadi pada lingkungan sekolah langsung di-upload di media sosial karena bisa berdampak sampai kita tua, itu kita harus bijak. Jangan sampai perbuatan kita
Mohon maaf, Bapak Asep, suaranya sepertinya terputus, Bapak. Bapak Asep Sebastian. Mohon maaf, suaranya terputus. Mungkin ada gangguan jaringan, Mbak. Baik, sembari kita menunggu Bapak Asep Sebastian, saya ingin memberitahu nih teman-teman untuk bisa menginstall aplikasi Siberkreasi dan juga bisa follow akun Instagram dan Facebook Siberkreasi dan juga bisa nih mampir ke YouTube-nya Siberkreasi karena di sana banyak sekali video-video yang sangat edukatif sekali mengenai makin cakap digital dengan berbagai tema. Dan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan diajukan serta nomor telepon. Karena nanti akan ada 10 pertanyaan yang akan mendapatkan voucher e-money serta akan ada 4 penanya yang berkesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber. Apakah Bapak Asep Sebastian sudah kembali bersama kita? Bapak Asep Sebastian? Baik. Mungkin boleh dilanjut ke slide yang tadi ya. Baik. Minta waktu 2 menit lagi. Mohon maaf tadi gangguan. Kepada Bapak Asep Sebastian, saya persilakan untuk melanjutkan, Pak. Ya. Jauh ya ke berapa halaman terakhir. Mohon maaf tadi sinyal. Jadi ke dampak hoak ini sangat bagi. Maka dari itu kita harus bijak menyikapi. Jangan sampai berita-berita hoak kita sebarkan, selain berbahaya untuk kita juga bisa berdampak bagi masyarakat. Next. Ya, literasi rendah menjadi cikal bakal terjadinya ladang hoak. Nah, di data ini dan di postingan ini kita melihat bahwa warga Indonesia ini membaca berita terkesan tidak sampai 1 menit. Maka dia masih sangat rendah. Kita harapkan dalam membaca berita kita harus pahami benar-benar berita itu maknanya dan juga sumbernya. Lalu kemanfaatannya apa? Jangan sampai nanti ketika kita baca tidak sampai selesai, ternyata berita itu mengandung berita bohong atau tidak jelas sumbernya, kita sudah sebarkan. Nah, itulah awal terjadinya hoak akibat rendahnya literasi kita, minat baca kita terhadap berita-berita yang kita pemakai perasaan ya Indonesia ini. Jadi ketika melihat judulnya sangat seru gitu, kita langsung saja posting, kita langsung saja share. Bahkan kita tidak baca dulu terkadang beritanya. Itulah dalam terjadinya hoak itu cikal bakal awalnya seperti itu. Next. Oke, ini mungkin salah satu kesimpulannya saat kita dapat berita di media sosial, disarankan bila kita dapat berita, kita cek dulu apakah berita itu benar atau tidak. Kalau dalam Islam itu tabayun ya. Nah, kalau memang tidak atau belum tentu benar, belum 100% akurat sumber dan beritanya, maka jangan disebarkan karena nanti menjadi hoax. Namun apabila berita itu benar, kita cek dulu apakah berita itu benar-benar bermanfaat bila kita share. Kalaupun berita itu benar tapi tidak bermanfaat, sebaiknya kita tidak usah share juga. Untuk apa kita share. Namun bila memang benar-benar bermanfaat adik-adik yang di usia sekolah, maka baru boleh kita sebarkan. Berarti itu bermanfaat bagi halayak ramai. Seperti itu. Next. Ini untuk menghindari juga kabar hoax. Nah, ini ada kemarin berita ya, postingan langsung dari Kementerian Kominfo untuk registrasi kartu prabayar kita.
itu sempat diberitakan bahwa ini hoax. Nah, ternyata malah ini bukan hoax, karena ini sangat penting juga untuk registrasi data kependudukan juga ke Dirjen Dukcapil. Maka kita harus benar-benar positif dalam menyikapi informasi yang diberitakan di masyarakat. Seperti ini, ternyata memang registrasi kartu prabayar adalah kewajiban kita selaku pengguna kartu prabayar atau SIM card itu di operator seluler untuk mendata dan meregistrasi secara tepat dan sesuai aturan hukum. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah ringkasan saja diambil di 3 pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE ya. Pada intinya beberapa pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mentransmisikan atau menyebarkan yang men-share yang melanggar keasusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan yang bermuatan pemerasan atau pengancaman. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam melakukan share ataupun mendistribusikan berita. Maka dari itu dalam menggunakan media sosial seperti YouTube, Facebook, ataupun Instagram, diharap dengan adanya undang-undang ini kita bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam mendistribusikan berita agar kita juga tidak terkena atau tersangkut masalah hukum. Dan juga di sini di pasal 28 yang saat ini juga harus kita cermati adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, terutama masalah sara, suku, ras, agama, itu sangat tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Next. Nah, kalau setelah kita paham sangat akan pentingnya kita bijak menggunakan internet dan media sosial tadi, kalau ada konten negatif, ya ke laut aja gitu loh. Nah, jadi kita harus laporin rame-rame ke www.aduankonten.id, di mana caranya kita tinggal masuk saja ke aduankonten.id, nanti kita mendaftarkan, lalu bisa kita pantau sendiri proses penanganan berita-berita yang mengandung konten negatif tadi. Setiap orang berhak, dan tim aduan konten di Kementerian Kominfo aktif memproses di website ini. Next. Maka dari itu kita selaku guru dan orang tua sebelum memberikan gadget ataupun memberikan Android kepada anak-anak harus kita diskusikan dulu kebutuhannya, tanggung jawabnya, dan risikonya. Bila memang lebih banyak risikonya dan anak-anak itu belum benar-benar dewasa, belum bisa menyikapi itu secara baik, malah lebih banyak main game, maka bisa kita batasi penggunaannya, bisa kita kontrol, dan bagi para guru dihimbau juga bisa memberikan batasan agar anak-anak tidak menggunakan di jam-jam belajar mengajar yang manual. Mungkin seperti itu, dan kita juga selaku orang tua bisa mengawasi dan bisa mengontrol juga di Android ataupun notebook yang digunakan anak kita. Selanjutnya. Nah, di sini mungkin terakhir ya, edukasi ular tangga. Ini nanti bisa diminta aja panitia, ini mungkin panjang penjelasannya, namun intinya adalah dalam penggunaan internet atau media sosial, yang pertama kita untuk menggunakan internet harus pasang antivirus dulu dan selalu lakukan update secara berkala untuk menghindari peretasan, masuknya virus, dan lain-lain yang bisa mengganggu penggunaan kita terhadap media sosial atau internet tersebut. Karena zaman sekarang banyak sekali konten-konten yang bisa diselipkan di pop-up atau sebagainya yang bisa masuk tanpa sepengetahuan kita. Maka dari itu keamanan sistem itu perlu sekali kita terapkan secara manual sejak dini,
untuk kita ajarkan juga kepada anak didik kita agar berhati-hati dalam membuka, mengklik, jangan sampai kita mengklik yang tidak perlu atau membuka situs-situs yang muncul tiba-tiba seperti dalam proses kita membuka berita di layanan-layanan tertentu. Selanjutnya, nah, ini adalah upaya kita mengembangkan literasi digital ya, supaya kita bijak dalam berteknologi IT ini. Nanti juga insya Allah Kominfo 4 Lawang, pemerintah kabupaten akan bekerja sama dengan relawan TIK Kementerian Kominfo untuk mengembangkan literasi digital ini di tingkat Kabupaten 4 Lawang. Nanti kita akan lihat apakah memungkinkan bila sudah reda kondisi COVID, kita bisa hadir ke sekolah-sekolah melalui kerjasama dengan relawan TIK Sumatera Selatan di bawah Kementerian Kominfo untuk memberikan sharing informasi penggunaan TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini, untuk benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para generasi milenial. Dalam upaya juga generasi milenial harus diberi pemenuhan haknya juga untuk kebebasan berekspresi, untuk juga belajar dunia jurnalisme dan kewirausahaan, karena dunia digital saat ini merupakan dunia yang sangat berkembang di era 4.0 ini. Selanjutnya, mungkin itu saja selaku narasumber pada hari ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Sebastian atas pemaparannya yang sangat edukatif sekali nih teman-teman. Mengingatkan kita bahwa kita harus bijak dalam memilih apa yang akan kita tampilkan di sosial media ya Pak ya. Iya. Karena ini akan lama ya Pak jejak digital ini ya. Iya, selamanya bisa di-track. Betul sekali, dan ini harus memperhatikan juga nih dampak apa saja sih yang mungkin ditimbulkan dari internet. Terima kasih sekali lagi Bapak Asep Sebastian atas pemaparannya. Sama-sama. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ini kayaknya sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta, karena sudah banyak banget nih di kolom chat yang menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita akan langsung saja ke penanya yang pertama, yaitu ada Bapak Aldo Montanali. Apakah Bapak Aldo masih bergabung dengan kita? Dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Hemat. Bapak Aldo Montanali. Baik, sepertinya Bapak Aldo Montanali sudah tidak bergabung dengan kita. Kita akan lanjut saja ke penanya berikutnya. Ada Bapak Andra Polin. Apakah Bapak Andra Polin masih bergabung dengan kita pada hari ini? Dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Fahru Rozi. Baik, selamat pagi Bapak Andra Polin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi moderator. Selamat pagi Bapak. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Bapak Fahru Rozi. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah aplikasi yang efektif untuk belajar untuk jenjang siswa tingkat SD sampai SMP, apakah aplikasi conference seperti Zoom atau aplikasi yang berkirim pesan seperti Google Classroom atau WA, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut? Mohon untuk dijawab penjelasannya kepada Bapak Fahru Rozi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Andra Polin. Baik, kepada Bapak Fahru Rozi dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menurut saya ini adalah persoalan masyarakat kita saat ini ya. Soal bagaimana memilih aplikasi atau platform yang paling efektif.
Dalam pandangan saya, Pak Andra, sebagai akademisi barangkali ya, basic ilmu saya adalah komunikasi. Saya lebih cenderung memilih untuk mengenali dulu siapa audiens kita, siapa peserta didik kita gitu. Berarti anak SD. Nah, anak SD ini berarti dalam konteks teknologi tentu saja mereka masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua. Nah, dengan begitu tentu kita bisa memilih jalur mana yang atau aplikasi mana yang paling baik. Dalam pengalaman saya, yang paling baik tentu saja yang untuk konteks materi, sehingga materi itu bisa dibaca berulang-ulang gitu supaya materi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh anak-anak didik gitu. Tapi model conference seperti ini juga diperlukan supaya anak-anak itu juga tidak merasa kehilangan induknya gitu. Dia perlu tetap terkoneksi dengan kita secara face to face, walaupun bermedia semacam ini tentu sangat membantu. Mungkin model blended ya, kita gabung gitu, misalnya 1 minggu kita 2 kali conference, kemudian sisanya kita lewat model chat atau model kelas virtual yang bisa mengirimkan pesan. Tapi kalau hanya soal untuk memudahkan atau agar si siswa bisa sama-sama enak dengan kita ketika dalam proses belajar mengajar, tapi dalam konteks keberlanjutan, nah saya kira ini tantangan kita yang terbesar adalah bagaimana platform itu bisa kita manusiakan gitu. Jangan juga kita yang malah terkendali oleh teknologi itu. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak seperti Kominfo, baik itu Dinas Kominfo di daerah ataupun misalnya ada pihak ketiga seperti Pak Hemat tadi sudah menyampaikan tentang Krayonpedia, saya kira itu juga harus bisa menjadi pertimbangan oleh kita ya. Tapi kan itu soal budget, soal anggaran. Nah, dalam konteks yang lebih luas tentu itu yang perlu kita siapkan. Tapi kalau untuk sebatas kita sebagai guru, Pak Andra, untuk anak-anak didik kita wajib kenali dulu siapa anak-anak kita. Kalau memang mereka anak-anak kita, kemudian dengan keterbatasan mereka masing-masing, tentu saja kita harus harus berempati dengan situasi itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Andra pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Fahrul Rozi atas tanggapannya. Semoga terjawab nih ya pertanyaan dari Mas Andra Polin ya. Baik, terima kasih juga Mas Andra Polin atas pertanyaannya. Kita akan kembali nih ke penanya kita yang pertama, sepertinya sudah hadir kembali, yaitu Bapak Aldo Montanali. Apakah Bapak Aldo Montanali sudah bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya? Kepada Bapak Aldo Montanali, dimohon untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, sepertinya tidak ada lagi Bapak Aldo. Kita lanjut saja ke penanya berikutnya, yaitu ada Ibu Amelia Marzanti. Apakah Ibu Amelia masih bergabung bersama kita? Baik, dipersilahkan Ibu menyalakan kameranya. Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Baik, kepada Mbak Amelia dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Bapak Indra Supawi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Bapak Sekda Kabupaten Perlawang terkait pemaparannya tadi mengenai program kerja yang dilakukan seperti adanya sumber internet di setiap desa. Apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan, dan jika sudah dilakukan, seberapa besar presentasi keberhasilan kegiatan tersebut dalam meningkatkan literasi digital, khususnya di Kabupaten Perlawang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amelia atas pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Indra Supawi dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih kepada adik tadi yang bertanya. Untuk program yang sudah kami laksanakan mengenai pemasangan internet di seluruh desa, itu sudah sedang dilaksanakan tahun ini, tahun 2021, dan langkah-langkah awal sudah dilaksanakan kemarin, pemasangan tower untuk kelanjutan melaksanakan langkah-langkah berikutnya. Jadi sudah mungkin sudah bertahap ini sekitar 30%-an kan, itu karena tower-tower itu dulu sudah dipasang di titik-titik yang sudah dipasang seperti di Kecamatan Ulu Musi kemarin itu kan sudah dipasang oleh pihak terkait. Nah ini itu. Jadi kami sudah melaksanakan, sudah berjalan. Insya Allah kami Pelawang tidak tertinggal dengan masalah digital ini dan pengembangan perkembangan zaman untuk perbaikan seluruh pembangunan baik fisik maupun fisik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Supawi atas tanggapannya dan terima kasih Mbak Amelia atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab ya Mbak ya. Baik, kita akan ke penanya berikutnya, yaitu ada Mas Alan Sandika. Apakah masih bergabung dengan kita Mas Alan Sandika? Dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kepada Mas Alan Sandika, apakah masih bergabung dengan kita? Baik, seperti kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mbak Shemai Nursdiva. Apakah Mbak Shemai Nursdiva masih bergabung dengan kita pada hari ini? Dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Mbak Shemai Nursdiva, apakah masih bergabung? Mbak Shemai, dimohon untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, Mbak Shemai, mohon maaf suaranya belum terdengar. Mohon untuk di-unmute terlebih dahulu agar suaranya bisa terdengar. Kepada Mbak Shemai Nursdiva, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya, Mbak. Baik, kalau begitu sebelum ke penanya berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk menginstall aplikasi Siberkreasi dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan Facebook dari Siberkreasi. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman bisa mampir ke YouTube Siberkreasi karena di sana ada banyak sekali video-video yang bermanfaat banget mengenai makin cakap digital dengan berbagai tema. Tadi sudah ada 4 narasumber nih yang keren-keren banget mengingatkan kita untuk sadar nih bahwa banyak banget nih hoax yang tersebar di internet. Makanya hati-hati nih untuk teman-teman yang main di internet nih harus bisa memilih dan memilah informasi yang teman-teman terima. Dan juga tadi banyak sekali masukan-masukan ilmu-ilmu baru nih dari narasumber kita pada hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan materinya. Baik, kita langsung saja lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mas Ade Sofyan, apakah masih bergabung dengan kita pada hari ini? Halo? Ya, masih, Kak. Iya, baik. Selamat pagi, Mas Ade Sofyan. Halo, pagi, Kak. Baik, Mas Ade Sofyan, dipersilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Saya bertanya ke Pak Diskominfo 4 Lawang. Pertama, skill atau pengetahuan apa yang harus kita siapkan gitu agar bisa melawan berbagai kejahatan di era 5G nanti, Pak. Nah, yang kedua, kebetulan saya sering
ngedit di Photoshop gitu Pak. Nah, pertanyaan saya apa saja yang harus kita hindari saat mengedit foto lewat Photoshop agar tidak melanggar privasi maupun yang lainnya gitu Pak. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih Mas Ade Sofian atas pertanyaannya. Baik, sama-sama. Kepada Bapak Asep Sebastian dipersilahkan untuk menanggapi. Terima kasih Mas Ade, pertanyaannya luar biasa nih karena ahli editor ini kayak Mas Ade. Jadi sebenarnya sesuai Undang-Undang ITE tadi Mas Ade, memang kita diperbolehkan saja melakukan transaksi elektronik, dalam hal ini mengedit video juga diperkenankan, untuk diekspos juga tidak apa-apa, asal tidak mengandung keempat unsur yang tadi, salah satunya tidak mengandung unsur pemerasan, pelecehan seksual, masalah pencemaran nama baik. Seperti yang saya contohkan tadi, izin ya Mas Ade dan teman-teman kawan rekan-rekan semua, itu tadi ada satu foto anak usia kira-kira remaja, dia mengupload foto secara pribadi, kontennya kan sangat pribadi ya, prinsip itu. Nah itu kita ambil fotonya, kita download, lalu kita edit, kita upload lagi, jelas tanpa seizin yang memiliki foto tersebut, maka itu mengandung pencemaran nama baik karena kita menambahkan embel-embel atau merubah foto yang aslinya. Seperti juga terjadi pada foto-foto yang lain yang pernah terjadi juga kasus masalah hukum terkait Undang-Undang ITE ini. Namun bila kita mengedit video misalnya menggunakan flash atau sejenisnya untuk kepentingan yang tidak mengandung pencemaran nama baik, kita juga unsurnya edukatif, misalnya juga mencerahkan dari sisi agama, tidak juga memojokkan salah satu sara tertentu, suku ras agama, pandangan politik tertentu, maka itu diperbolehkan dan bahkan itu bisa bermanfaat untuk kita share ke publik. Mungkin seperti itu Pak Ade. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Sebastian atas tanggapannya dan terima kasih juga Mas Ade Sofian atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya, ada Mbak Elsa Wahyuni. Mbak Elsa Wahyuni, apakah masih bergabung bersama kita? Dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Baik, kepada Mbak Elsa Wahyuni dipersilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Elsa Wahyuni dari SMK 1 Lawang. Iya. Langsung disampaikan saja Mbak pertanyaannya. Mangga pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apakah metode pembelajaran secara daring ini dapat berlangsung sesuai harapan, sedangkan masih banyak siswa bahkan guru yang sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal jaringan internet untuk masuk ke platform pembelajaran online itu sendiri, tergantung sinyal. Dan ini banyak terjadi pada kasus di SMK Negeri 1 Empat Lawang, Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa atas pertanyaannya. Kepada Bapak Hemat dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, tidak mudah menjawabnya, tapi coba saya jawab bahwa begini, ada fakta ya, 40% lebih itu kalau kita lihat di Jawa Barat dan mungkin juga di Indonesia, itu daerah yang tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi itu bukan berarti tidak ada internetnya, bisa jadi ada internetnya tapi siswanya tidak punya perangkatnya, kan juga tidak terkoneksi. Terkoneksi punya perangkat tapi juga tidak ada pulsa, juga tidak terkoneksi kan ya. Nah, kalau objektifnya adalah pembelajaran online harus menggunakan internet, tadi kan ada program yang tidak terkoneksi. Jadi peluangnya adalah 60% yang bisa mendapatkan
layanan pembelajaran secara jarak jauh ya, secara online. Namun demikian, Krainpedia itu juga bekerja sama dengan dengan provider non online seperti apa, radio dan TV lokal. Itu biasanya kan itu juga dari siswa cukup menggunakan TV atau menggunakan radio, ya kan ya, itu bisa bisa belajar menggunakan radio dan TV lokal. Jadi nggak harus koneksi internet. Namun demikian sebagai bayangan bahwa pembelajaran online itu teknologi digital itu tujuannya adalah untuk meratakan atau demokratisasi pendidikan, baik itu digital maupun tadi analog ya kan ya. Nah, dengan biaya yang ada. Namun demikian banyak hal tidak bisa harus digital, misalnya transfer keterampilan itu tidak bisa digital, tapi menyampaikan ilmu, wawasan dan segala macamnya itu bisa secara digital. Itu kira-kira bayangannya. Jadi nanti dalam konteks pembelajaran di masa depan itu untuk hal-hal yang memang tidak bisa secara online atau tidak bisa secara remote itu ya harus datang, harus tatap muka. Misalnya praktek di laboratorium, transfer keterampilan dan lainnya. Tetapi sesuatu yang bisa dilakukan secara remote, online, baik itu digital maupun analog, ya dilaksanakan dengan cara demikian karena itu akan efektif dan efisien dan bisa membuat kemampuan kualitas pendidikan lebih merata. Jadi ambil contoh misalnya mereka yang mengajarnya bagus itu bisa mengajar baik itu via daring maupun luring itu secara remote untuk siswa-siswa yang pintar tapi dia kalau bisa di daerah tidak ada guru yang bagus di sana. Nah, itu kira-kira skenario untuk masa depan dan kami tidak yakin dalam waktu misalnya 2-3 tahun ke depan bahwa semua terkoneksi dengan internet dengan baik. Itu kira-kira gambarannya. Baik, terima kasih Bapak Hemat atas tanggapannya. Terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, sudah ada 4 penanya nih yang beruntung hari ini untuk bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Kita akan lanjut nih, bertemu kembali dengan key opinion leader kita hari ini yaitu Kak Nanda Dieva Syahanas. Kak Dieva, apakah masih bergabung dengan kita pada hari ini? Masih. Luar biasa. Masih semangat dong, Kak, pada hari ini? Dari tadi aku dengerin karena aku juga seorang ibu dari anak yang belajar online ya. Jadi ini ilmu-ilmunya sama-sama aku serap juga. Nah, tadi sudah ada 4 narasumber nih Kak yang berbagi ilmunya kepada kita pada hari ini. Menurut Kakak sendiri nih, gimana nih experience untuk mengikuti webinar kita pada hari ini? Seneng banget ya, banyak ilmu baru. Apalagi tuh untuk ibu-ibu kayak saya yang punya anak yang harus mendampingi anak di rumah belajar, beda ya sama sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita antar ke sekolah, kita tahu beres ya di sekolah, cuma nemenin belajar di rumah tuh bikin PR gitu. Tapi sekarang kan anak saya tuh baru umur 4 tahun. Jadi kemarin itu selama sebelum TK nih dia kan ikut kelas-kelas anak-anak kecil itu ya. Tantangan tersendiri buat saya menemani dia belajar supaya sampai apa yang disampaikan, supaya ilmunya nyampe, tapi kitanya juga sama-sama enak gitu sama anak. Nah, tadinya saya nggak ngerti cara hidupin Zoom, tadinya saya nggak ngerti cara gimana ya supaya bisa dipasang di TV rumah misalnya, Zoom-nya supaya anaknya lebih konsentrasi. Itu kan hal-hal baru yang sama-sama belajar gitu. Nah, ini banyak lagi hal baru lain yang nanti mungkin saya akan menghadapi juga seperti cyberbullying, hoax itu ya kan, anak-anak tuh kan banyak hal baru yang kita nggak tahu ke depan menghadapi apa. Wah, ini jadi belajar juga ya Kak ya, antara ibu dan juga anaknya ya. Ini
benar-benar pengalaman yang baru untuk kita semua gitu ya Kak? Iya benar. Baik, kalau menurut Era baru ya. Iya, kalau menurut Kak Dieva sendiri, seberapa efektif sih Kak pembelajaran digital ini untuk kita? Kalau untuk anak saya yang masih kecil kayaknya malah kalau dibilang kurang efektif enggak juga ya, kan karena ibunya juga banyak mengajarkan hal-hal lain di rumah gitu. Cuman memang kalau di sekolah tuh ada hal-hal yang kita duduk manis belajar, sikapnya pun anak-anak tuh jadi disiplin gitu. Beda ya kalau kita di rumah online tuh kan memang bisa kemana-mana, bisa matiin suara, bisa matiin video gitu. Tapi ya memang inilah yang namanya tantangan zaman ya. Sama-sama harus belajar, semuanya harus bisa mengikuti gitu. Wah, luar biasa sekali nih pengalaman dari Kak Dieva. Ini bisa jadikan kita pelajaran juga nih. Nah, kalau untuk Kak Dieva sendiri, pernah ada nggak sih Kak pengalaman yang berkesan banget nih untuk Kak Dieva selama pembelajaran digital ini? Pembelajaran digital ya. Kalau aku mungkin mengupload tugas-tugas anak. Tadinya ibu-ibu ini mungkin taunya cuma gambar, bikin baju ya. Cuman sekarang harus kembali belajar, itu literasi digital ya. Belajar membuka Google Doc, mengupload file anak-anak gitu. Itu sih hal-hal baru yang kita juga akhirnya diajarin sama guru anak-anak di sekolah. Nah, ini jadi sesuai nih tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa kita tuh harus berkolaborasi ya Kak antara orang tua, guru dan juga muridnya gitu ya Kak? Iya, jadi sama-sama belajar, sama-sama kalau ada yang nggak ngerti kan memang kita harus sama-sama membantu ya. Karena memang ini hal yang baru buat kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Dieva atas sharing-sharingnya hari ini. Namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu sehingga saya harus mengakhiri webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Dieva atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Baik teman-teman, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, namun izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu nih sebelum menutup acara pada hari ini. Jalan-jalan beli lempok durian, belinya di tebing tinggi. Tak terasa sudah waktunya perpisahan, saya Visena selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Terima kasih panitia. Terima kasih Pak narasumber yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam terima kasih untuk Bapak narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tapi saat asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting.
bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah rekut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tapi saat asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya. Bersihkan